Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Putra Septiano dari Perkebanas Institute, program studi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan chapter 14 tentang XR Metric and Workforce Analytics dari mata kuliah Administrasi dan Sistem Informasi SDM. Human Resource Metric atau XR Metric. XR Metric adalah sejumlah ukuran atau indikator yang digunakan oleh Departemen Sumber Daya Manusia dalam suatu organisasi untuk mengukur kinerja dan efektivitas fungsi SDM tersebut. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana tujuan dan strategi SDM berhasil dicapai dan memberikan data yang berguna untuk manajemen. Fungsi XR Metric bagi tim Human Resource dan perusahaan. Yang pertama, ada meningkatkan strategi manajemen karyawan. XR Metric dibuat berdasarkan data sehingga jajaran manajemen dapat menentukan strategi terbaik bagi SDM perusahaan. Yang kedua, untuk melacak SDM perusahaan. Pimpinan perusahaan yang baik tentu memperhatikan SDM di dalamnya. Oleh karena itu, XR Metric sangat berguna bagi jajaran manajemen perusahaan untuk mengetahui kondisi SDM. Yang ketiga, mengukur tingkat kepuasan dan keterlibatan karyawan. Tim XR sangat bertanggung jawab dalam menjaga kepuasan dan keterlibatan karyawan selama bekerja di perusahaan. Dua unsur tersebut ditentukan dalam XR Metric. Selanjutnya, kenapa XR Metric itu penting? Karena XR Metric penting karena memberikan manfaat besar bagi organisasi dalam manajemen sumber daya manusia. Ini beberapa alasan mengapa XR Metric sangat penting. Yang pertama, evaluasi kinerja SDM. XR Metric membantu organisasi dalam menilai kinerja Departemen SDM dan mengukur sejauh mana fungsi SDM mencapai strategis perusahaan. Yang kedua, pemahaman lebih baik tentang karyawan. Dengan menggunakan XR Metric, organisasi dapat menggali data terkait karyawan seperti tingkat kehadiran, produktivitas, dan kepuasan. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang didukung oleh data. XR Metric menyediakan data yang kuat untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang keempat, peningkatan retensi karyawan. Dengan memantau XR Metric seperti tingkat turnover, organisasi dapat mengidentifikasi masalah retensi karyawan dan mengambil tindakan pencegahan untuk mempertahankan bakat-bakat terbaik. Yang kelima, efisiensi operasional. XR Metric dapat membantu organisasi mengukur efisiensi dalam proses-proses SDM seperti rekrutmen dan pelatihan. Selanjutnya ada 14 XR Metric example. Yang pertama, time to hire atau waktu untuk menyewa. Metrik ini sangat penting dalam perekrutan untuk mengukur jumlah hari antara seorang kandidat melamar pekerjaan dan mereka menerima tawaran pekerjaan tersebut. Yang kedua ada cost per hire atau biaya per karyawan. Metrik biaya per karyawan menunjukkan berapa besar biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk merekrut karyawan baru. Yang ketiga, early turnover, yaitu perputaran awal atau persentase rekrutan yang keluar pada tahun pertama. Yang keempat, time since last promotion, yaitu waktu sejak promosi terakhir atau rata-rata waktu dalam bulan sejak promosi internal terakhir. Yang kelima ada revenue per employee, pendapatan per pegawai. Metrik ini menunjukkan efisiensi organisasi secara keseluruhan. Yang keenam ada performance and potential, kinerja dan potensi. Isi 9 kotak muncul saat mengukur dan memetakan kinerja dan potensi individu dalam 3 tingkat. Yang ketujuh ada billable hour per employee, yaitu jam kerja yang dapat ditagih per karyawan. Jadi, ini adalah contoh paling nyata dari ukuran kinerja dan ini sangat relevan pada perusahaan jasa profesional. Yang kedelapan ada engagement rating, yaitu peringkat keterlibatan. Tenaga kerja yang terlibat adalah tenaga kerja yang produktif. Yang kesembilan ada cost of XR per employee, yaitu biaya SDM per karyawan.
Lalu yang ke-10 ada ratio of HR professional to employee, yaitu rasio SDM profesional terhadap karyawan. Yang ke-11 ada ratio of hire business partner per employee, yaitu rasio SDM mitra bisnis per karyawan. Yang ke-12 ada turnover atau jumlah lulusan atau total populasi dalam organisasi. Yang ke-13 effectiveness of HR software, yaitu efektif perangkat lunak SDM. Ini adalah metrik yang lebih kompleks. Yang terakhir 14 yaitu absenteeism, yaitu ketidakhadiran atau presentasi ketidakhadiran. Itulah 14 XR metric sampel yang dari XR metric. Berikutnya ada workforce analytics atau analitika tenaga kerja. Workforce analytics adalah proses penggunaan data dan analisis statistik untuk memahami, memprediksi, dan mengoptimalkan tenaga kerja dalam sebuah organisasi. Ini lebih kompleks dibandingkan dengan XR metric karena melibatkan analisis yang lebih mendalam untuk mengambil keputusan strategis terkait manajemen sumber daya manusia. Ini beberapa contoh analisis yang termasuk dalam workforce analytics adalah yang pertama, analisis segmentasi tenaga kerja. Melalui analisis ini kita bisa memahami komposisi tenaga kerja berdasarkan faktor seperti usia, jenis kelamin, pengalaman, dan keterampilan untuk mengidentifikasi tren dan peluang. Yang kedua, prediksi kepergian karyawan. Menggunakan data historis untuk memprediksi karyawan mana yang mungkin akan meninggalkan perusahaan sehingga tindakan pencegahan dapat diambil. Yang ketiga, analisis produktivitas. Workforce analytics ini mengukur dan membandingkan produktivitas karyawan dan tim untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Yang keempat, perencanaan sukses. Mengidentifikasi dan mempersiapkan calon pengganti untuk posisi kunci dalam organisasi. Yang terakhir, analisis dampak kebijakan SDM. Mengukur dampak kebijakan SDM tertentu pada kinerja organisasi dan kepuasan karyawan. Lalu kenapa workforce analytics itu penting? Karena memberikan organisasi alat yang kuat untuk mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia mereka dengan menggunakan data analisis. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa workforce analytics sangat penting. Yang pertama, pemahaman mendalam tentang tenaga kerja. Workforce analytics memungkinkan organisasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang komposisi tenaga kerja mereka. Yang kedua, prediksi kebutuhan tenaga kerja. Dengan menggunakan analitika tenaga kerja, organisasi dapat memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Yang ketiga, optimasi produktivitas. Workforce analytics membantu mengidentifikasi karyawan atau tim yang memiliki kinerja tinggi dan rendah. Yang keempat, pengurangan biaya dan efisiensi. Analitika tenaga kerja dapat membantu mengidentifikasi area di mana biaya SDM dapat dikurangi tanpa mengorbankan produktivitas. Yang terakhir, peningkatan retensi karyawan. Dengan menganalisis data, organisasi dapat mengidentifikasi pola yang mungkin menyebabkan karyawan meninggalkan perusahaan. Lalu ada 10 tren dari workforce analytics. Yang pertama, from one time to real time, yaitu dari suatu waktu ke waktu yang nyata. Yang kedua, from people analytics to workforce analytics, yaitu dari analisis manusia hingga analisis tenaga kerja. Yang ketiga ada more transparansi, yaitu lebih transparan. Yang keempat, more focus on productivity, yaitu lebih fokus pada produktivitas. Yang kelima, what in it for me, yaitu apa untungnya bagi saya. Itu yang keenam, from individuals to teams to network, yaitu dari individu, tim hingga jaringan. Yang ketujuh ada crack in the top down approach, yaitu retak dalam pendekatan top down. Kecenderungan melakukan perubahan secara top down masih sering terjadi. Yang kedelapan ada ignoring the learning curve, yaitu mengabaikan kurva pembelajaran. Yang kesembilan ada
Give us back our time, yaitu kembalikan waktu. Yang terakhir adalah to high expectation, yaitu harapan yang terlalu tinggi. Berikutnya adalah tujuan utama HR Metric dan Workforce Analytics. Tujuan utama metrik SDM dan analisis tenaga kerja adalah untuk menghubungkan tujuan SDM dengan aktivitas bisnis strategis. Untuk melakukan metrik SDM, pengumpulan data adalah salah satu langkah paling penting. Informasi dapat dikumpulkan dari database SDM. Detailnya dapat dikumpulkan dari berbagai sumber seperti yang pertama, masa depan kerja karyawan. Yang kedua, data rekrutmen, termasuk informasi tentang rekrutmen baru di berbagai departemen dan unit bisnis. Yang ketiga, survei dirancang dan dilakukan oleh departemen. Yang keempat, informasi dikumpulkan dari karyawan lama, baru, atau lama dengan cara wawancara. Lalu melakukan kelompok fokus. Perbandingan antara HR Metric dan Workforce Analytics. Kedua konsep ini, HR Metric dan Workforce Analytics, sangat penting dalam membantu organisasi mengelola tenaga kerja secara lebih efektif dan meningkatkan kinerja dan membuat keputusan yang lebih cerdas dalam mengembangkan strategi SDM. Jadi dalam perbandingan kompleksitas dan kedalaman analisis, Workforce Analytics jelas lebih dan mendalam dibandingkan dengan HR Metric. Kesimpulannya yaitu HR Metric dan Workforce Analytics memiliki peran yang berbeda dalam manajemen sumber daya manusia. Perusahaan di Indonesia yang menggunakan HR Metric dan Workforce Analytics ada dua. Yang pertama, PT Daya Cipta Andalan Persada. PT Daya Cipta Andalan Persada melakukan penelitian deskripsi kualitatif untuk mengatasi proses perencanaan sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan sumber daya manusia di perusahaan perlu adanya perbaikan untuk memaksimalkan peran sumber daya manusia di perusahaan. Yang kedua ada PT Indo Sadang Fabrikator. PT Fabrikator Indo Sadang melakukan penelitian untuk menentukan strategi meningkatkan kinerja karyawan. Penelitian ini menggunakan metrik SWOT, metrik IVE, metrik AVA, metrik IE, dan analisis QSPM. Selanjutnya ada jurnal referensi, yaitu dengan judul mengukur kinerja dan produktivitas karyawan melalui metrik manajemen SDM. Mengukur kinerja dan produktivitas karyawan merupakan elemen penting dalam manajemen sumber daya manusia yang efektif. Metrik ini mencakup berbagai aspek seperti produktivitas, kualitas kerja, efisiensi, inovasi, dan kehadiran karyawan. Penggunaan metrik manajemen SDM yang tepat dapat membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Jurnal referensi yang kedua yaitu analisis fungsi Human Resource Analytics pada sebuah perusahaan. Penelitian ini membahas penting Human Resource Analytics dalam organisasi dan perusahaan. XRA adalah sistem yang menangani sekumpulan data besar yang terkait dengan sumber daya manusia dan mengintegrasikannya dengan teknologi informasi untuk menghasilkan analisis yang dapat memprediksi perkembangan sumber daya manusia dalam perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi efektif modeling dalam rekrutmen, pengembangan, dan manajemen karir. Sekian penjelasan dari saya tentang HR Metric dan Workforce Analytics. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.